Asal muasal burung kenari, karena burung kenari itu banyak macamnya, varietasnya banyak, tapi sejarahnya burung kenari itu ya hanya satu, yaitu Serenus canaria yang berasal dari Pulau Kanari, sebuah kepulauan yang terletak di lepas pantai barat laut Afrika. Burung kenari pertama kali ditemukan oleh pelaut Perancis bernama Jean de Bertencourt di Kepulauan Kanari pada abad ke-15 dan dideskripsikan oleh Linnaeus pada tahun 1758. Kepulauan Kanari sendiri itu namanya diambil dari bahasa Latin ya, Canarias, berarti pulau anjing. Karena memang banyak anjing liar yang ada di pulau itu pada zaman dahulu. Baru kemudian dibawa ke Eropa itu oleh pelaut Spanyol pada abad ke-17 ya. Dari Pulau Kanari dibawa ke Eropa itu pada abad 17 oleh orang-orang Spanyol, pelaut-pelaut Spanyol. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sore. Ini bersama dengan si Kadindra, pedang kuning yang selalu setia ya. Dia ikut live. Nah, kita kali ini akan membahas sedikit request nih teman-teman yang kemarin menanyakan asal muasal burung kenari, seputar burung kenari ya. Tapi kita nggak membahas panjang lebar karena burung kenari itu banyak macamnya, varietasnya banyak. Tapi sejarahnya burung kenari itu ya hanya satu, yaitu Serenus canaria yang berasal dari Pulau Kanari atau Canary Island. Jadi asal muasalnya berasal dari Kepulauan Kanari, jadi bukan berasal dari Indonesia. Sebuah kepulauan yang terletak di lepas pantai barat laut Afrika. Burung kenari pertama kali ditemukan oleh pelaut Perancis bernama Jean de Bertencourt di Kepulauan Kanari pada abad ke-15 dan dideskripsikan oleh seorang ahli botani dari Swedia bernama Linnaeus pada tahun 1758. Kepulauan Kanari sendiri itu namanya diambil dari bahasa Latin ya, yang berarti pulau anjing, itu Canarias. Canarias itu namanya berarti pulau anjing. Karena memang banyak anjing liar yang ada di pulau itu pada zaman dahulu, makanya dinamakan pulau anjing. Karena memang dari dulu tuh untuk mengidentifikasi sesuatu itu ya apa yang dirasakan, apa yang dilihat. Makanya sini, kamu sini. Gitu sakit banget. Jadi baru kemudian dibawa ke Eropa itu oleh pelaut Spanyol pada abad ke-17 ya. Dari Pulau Kanari dibawa ke Eropa itu pada abad 17 oleh orang-orang Spanyol, pelaut-pelaut Spanyol. Asal muasal burung kenari yang original yang kita bahas ya kali ini biar nggak mumet. Biar tahu bedanya yang ori sama yang varietas atau hasil selective breeding ya. Karena banyak banget macamnya. Jadi memang nggak banyak yang tahu asal usul sejarahnya. Kalau kanari yang kita temui sekarang ini adalah hasil selektif breeding ya. Selektif ya, bukan silang ya. Kalau silang itu hybrid. Jadi antar beda spesies. Kalau selektif itu sama-sama spesies yang sama ya. Karena adanya campur tangan manusia, jadi para breeder-breeder itu mulai melakukan selektif breeding. Jadi kemudian muncul nih beberapa varietas kenari dengan ukuran yang berbeda-beda dan penampakan yang berbeda-beda. Jadi itu bukan ori dari alam, tapi itu hasil selective breeding, campur tangan manusia ya, sama penangkar-penangkar zaman dulu. Kebangkitan kreatif. Bahkan bisa dicari bentuknya seperti apa, suaranya seperti apa, makanya ya macam-macam. Tapi ya kicauannya masih tetap sama ya, masih penyengerol-ngerol gitu aja sih. Jadi memang kalau kicauannya hampir sama. Jadi memang beberapa varietas yang kita kenal yang populer di Indonesia itu ada American Singer, Yorkshire, Norwich, Scotland atau Belgia. Itu semua masuk ke Indonesia ada hasil selective breeding, bukan burung yang asli bisa ditemukan di alam ya. Jadi burung-burung hasil pemulihan atau selective breed ini bukan termasuk spesies tersendiri. Itu ya. Jadi nggak ada nama ilmiahnya juga karena memang bukan burung ori. Bukan burung ori, tapi ya benar begitu. Jadi memang ini ya buat yang udah tahu ya pasti udah tahu informasinya, tapi saya rasa banyak juga yang belum tahu, makanya ya kita bahas-bahas sedikit lah tentang burung kenari ini ya. Kemudian ada yang request, kebetulan ya kita bahas secara ilmiahnya nih. Jadi meskipun berawal dari Kepulauan
Burung kanari itu termasuk burung yang bandel ya sebenarnya, mampu beradaptasi di berbagai wilayah dunia. Tapi orang-orang kita tuh nganggapnya burung kanari itu burung yang ringkih, kena digigit semut aja bengkak, terus gigit nyamuk. Padahal dia bisa hidup di luar habitatnya dia, dimanapun di seluruh dunia itu ada burung kanari. Ada yang jual ya burung kanari. Jadi pertama kali burung kanari masuk ke Indonesia itu ya sama orang-orang Belanda ya, jadi orang Eropa yang datang ke Indonesia. Bahkan sampai sekarang, negara Belanda itu lebih dikenal sebagai pengekspor burung kanari di Indonesia. Jadi kanari-kanari itu rata-rata berasal dari Belanda ya. Kita lanjut nih. Sekilas kita bahas dulu secara ilmiah burung kanari original, biar tahu asal usulnya. Jadi burung kanari itu nama Inggrisnya sesuai dengan tempat tinggalnya, yaitu Island Canary. Jadi memang dia di Pulau Kanari, makanya namanya Island Canary. Dengan nama ilmiah Serinus canaria. Burung ini berasal dari famili Fringillidae dan genus Serinus. Famili Fringillidae ini terdiri dari 49 genus dengan total 239 spesies di dalamnya yang tersebar di seluruh dunia. Famili Fringillidae ini terdiri dari 49 genus dengan total 239 spesies di dalamnya yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya adalah genus Serinus ini, di mana burung Island Canary ini ada di dalamnya bersama 7 spesies lain. Jadi total spesies di genus Serinus ini ada 8 spesies ya. Ini burung Island Canary. Ini dari 8 spesies ini nggak ada di Indonesia, nggak ada yang bisa ditemukan di Indonesia. Nah, ada nggak sih spesies burung kanari yang bisa ditemukan di Indonesia? Ada nggak? Coba teman-teman. Jawabannya ada. Jadi ada satu spesies burung kanari lokal yang bisa ditemukan di Indonesia. Namanya burung kanari Melayu, atau dulu sering kita menyebutnya kanari gunung ya. Karena memang hidupnya itu habitatnya di pegunungan, di tempat-tempat yang levelnya lebih tinggi. Jadi memang itu habitatnya burung kanari Melayu, makanya disebut kanari gunung. Nama Inggrisnya Indonesian Canary, dengan nama ilmiah Chrysocorythus susah saya menyebutnya, Chrysocorythus esterae, susah ya dengan lidah orang Indonesia, yang berasal dari genus Chrysocorythus, di mana di dalamnya berisi 2 spesies. Burung kanari Melayu ini sama burung kanari Mindanao, atau nama ilmiahnya Chrysocorythus mindanensis, yang berasal dari Pulau Mindanao di Filipina ya. Jadi ada 2 Indonesian Canary dengan nama ilmiah Chrysocorythus esterae dan kanari Mindanao atau Chrysocorythus mindanensis. Mindanao Canary ya, karena adanya di Pulau Mindanao di Filipina. Jadi ternyata di Indonesia ada ya burung kanari. Ini statusnya juga terancam punah. Kasihan banget nih burung kanari Melayu ini. Kalau nggak salah sudah termasuk burung dilindungi undang-undang ya. Persebaran kanari Melayu atau Indonesian Sherin, ini habitatnya ini memang dia endemik Indonesia ya. Persebarannya di Indonesia ada 4 subspesies. Ada Chrysocorythus esterae ini di pegunungan di Jawa bagian barat. Yang kedua Chrysocorythus esterae vanderbilti, ini di pegunungan di Sumatera bagian utara. Yang ketiga ada Chrysocorythus esterae orientalis, ini persebarannya dari pegunungan Tengger di Jawa Tengah ke selatan sampai ke timur ya. Tengger, dari daerah Jawa Tengah ke Jawa Timur sampai ke Jawa Timur di Tengger. Yang keempat ada Chrysocorythus esterae renatae, ini bisa ditemukan di pegunungan Sulawesi. Jadi ada 4 persebarannya, semua ada di pegunungan ya. Makanya orang Indonesia menyebutnya kanari gunung, tapi familiar menyebutnya dengan nama kanari gunung daripada kanari Melayu. Jadi itu tadi ya sekilas tentang burung kanari, baik secara ilmiah maupun sejarahnya, asal muasalnya. Sampai ke kanari di Indonesia ada nggak sih yang lokal, yang asli? Ternyata ada ya. Tadi barusan kita bahas kanari Melayu. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Banyak fakta-fakta sejarah seputar burung kanari yang wajib kita tahu juga. Burung kanari itu adalah hasil dari penjinakan dan pemulihan burung-burung liar. Iya, betul. Jadi memang dari burung liar akhirnya dijinakkan, kemudian diselektif breeding, lalu muncul varietas-varietas baru dengan berbagai macam bentuk.
meskipun bentuknya beda-beda tapi suaranya sama ya. Burung kenari itu mulai digemari sebagai hewan peliharaan dimulai pada abad ke-16. Dan pertama kali dibiakkan burung kenari itu di Penangkaran pada abad ke-17 ya. Pada awalnya hanya burung jantan aja yang dijual karena yang berkicau yang jantan. Tapi perkembangannya ya semua jenis kelamin, entah jantan, entah betina itu laku dijual ya. Karena memang untuk betina biasanya dipakai sebagai materi ternak atau dijodohkan. Burung kenari itu memang sangat populer sehingga banyak jenis burung kenari bermunculan dan dikembangbiakan di seluruh Eropa. Ya karena campur tangan manusia untuk ini mungkin harganya dilihat dari sisi ekonomisnya, makanya ya banyak yang mengembangbiakan dengan selective breeding, akhirnya ya muncul varietas-varietas baru yang sekarang bahkan bisa kita lihat di Indonesia juga mahal ya. Kayak Yorkshire itu harganya juga luar biasa. Kreativitas manusia mungkin ya. Burung kenari mudah berkembang biak dengan spesies burung finch lainnya karena tipikalnya rata-rata burung pemakan bijian atau finch itu memang burung koloni ya, makanya dia mudah berkoloni, mudah berkembang biak, mencari makan bersama spesies campuran. Jadi faktanya burung kenari itu termasuk burung yang sudah kita bahas di atas. Burungnya termasuk burung kuat karena bisa hidup di mana aja di seluruh dunia ini. Karena memang basicnya lahir di Penangkaran ya. Burung kenari bersama burung pipit itu juga digunakan para penambang di Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat untuk mendeteksi karbon monoksida di tambang-tambang batu bara ya di tahun 1911. Kenapa dipilih burung kenari? Karena memang burung kenari itu nafasnya lebih cepat daripada manusia sehingga mereka akan menghirup lebih banyak udara dan gas beracun. Jika burung kenari jatuh sakit atau pingsan, ya penambang akan segera meninggalkan tambang ya karena memang nggak recommended, banyak gas beracun di situ, terutama karbon monoksida ya. Jadi itu teman-teman, itu sekilas seputar burung kenari, asal muasal dan sejarahnya sudah kita bahas. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa inilah menambah wawasan aja. Bener nggak? Udah, iya kan? Iya pamitan. Aduh sakit kamu, pamitan dulu pamitan. Pamitan dulu. Oke, sekian dulu teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Salam lestari tentunya. Ya, mari kita jaga burung-burung di habitatnya. Kita jaga juga hutan rumah mereka agar mereka tetap bisa berkembang biak, bisa dilihat-lihat anak cucu kita kelak nantinya. Itu aja. Sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.